Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Coba deh sekarang kalian cek isi kulkas atau lemari makanan di rumah teman-teman. Berapa banyak sih makanan yang bahan-bahannya bisa kalian pahami satu persatu? Yang pokoknya nih bisa kalian bilang begini ya. Oh, ini wortel, ini telur, ini beras. Pause aja sebentar nggak apa-apa ya. Nah, kalau udah, sekarang coba deh berapa banyak makanan yang isinya tuh tulisan kayak maltodextrin, mono dan diglycerid, sodium tripolyphosphate, perisa identik alami, atau vegetable oil yang kamu pun gak yakin sebenarnya itu tuh sayur apa. Kalau yang kedua tadi tuh lebih banyak, selamat ya guys. Kamu udah jadi peserta tetap dari fenomena yang ilmuwan sebut sebagai eksperimen makanan terbesar dalam sejarah manusia. Dan di Indonesia, eksperimen ini lagi jalan dengan skala yang gila banget. Berdasarkan data terbaru yang dipresentasiin di webinar internasional bulan ini, anak Indonesia ternyata punya konsumsi makanan ultra olahan paling tinggi di dunia ini loh. Iya, di dunia. Ngalahin Amerika, ngalahin Inggris, ngalahin ya negara-negara yang biasanya kita anggap lebih jelek pola makannya. Makanya hari ini kita bakal membahas sesuatu yang efeknya tuh udah terjadi di tubuh kita, di tubuh adik kita, atau di tubuh orang tua kita, tapi belum banyak yang sadar aja. Inilah realita mengerikan di balik ultra processed food yang setiap hari kita konsumsi tanpa mikir. Sebenarnya ultra processed food itu apa? Oke, sebelum aku bikin kalian tuh paranoid waktu ngeliat makanan, mari kita ngerti dulu ya sebenarnya UPF ini tuh apa sih? Ada 4 level pemrosesan makanan menurut sistem klasifikasi yang dipakai ilmuwan global. Level 1 adalah makanan utuh atau minimal, buah, sayur, daging, telur, ikan, beras. Pokoknya yang masih bisa kalian kenal deh bentuk aslinya. Level 2 adalah bahan masak dasar, minyak, garam, gula, bawang, dan segala rempah-rempah gitu ya. Intinya bahan yang membantu memasak. Level 3 yaitu makanan diproses. Tempe, tahu, keju, roti homemade, ataupun ikan asin diolah tapi bahan dasarnya masih makanan asli. Lalu level 4, ini nih yang masalah adalah ultra processed food. Definisinya simpel banget ya, makanan yang nggak bisa kalian bikin sendiri di rumah walaupun kamu punya semua peralatan masak di dunia. Kenapa sih nggak bisa? Karena UPF bukan dibuat dari makanan. Mereka tuh dibuat dari seleri dan itu tuh semacam bubur cair industrial yang dibikin dengan cara mencahin makanan asli sampai ke level molekul. Jagung, gandum, kentang pun dibongkar jadi pati, protein isolat, minyak, dan juga emulsifier. Nah, nantinya tuh dicampur lagi, dipanasin, dibentuk, dan dikeluarin sebagai produk yang kelihatannya tuh kayak makanan. Contohnya aja nih ya, yang paling dekat, Pringles. Kalian kira itu kentang goreng tipis kan? Buka deh ingredient listnya, bukan kentang utuh itu. Yang kamu makan itu adalah kentang yang udah digiling jadi bubuk halus, lalu dicampur tepung jagung, tepung beras, pati gandum, gula, maltodextrin, dan juga emulsifier. Terus nih dicetak ulang biar bentuknya seragam dan juga stackable. Singkatnya, kalian tuh lagi makan makanan yang udah dicerna sama mesin sebelum masuk ke perut kalian. Pre-digested food. Iya, beneran. Ilmuwan tuh literally pakai istilah itu loh. Pengetahuan ini doang udah cukup bikin kamu harusnya mikir 2 kali ya sebelum buka bungkus snack. Tapi yang ngebuat aku lebih merinding tuh adalah ini lagi terjadi ke 280 juta orang Indonesia setiap hari. Skala Indonesia yang bikin kaget. Mari kita lihat angka-angka yang harusnya bikin kita semua tuh mikir ya. Berdasarkan Jurnal Kesehatan Indonesia pada tahun 2025, konsumsi UPF di Indonesia udah mencapai 45% dari total asupan kalori harian rata-rata orang. 45%? Hampir setengah dari makanan kita setiap hari adalah produk industri yang gak bisa kita bikin sendiri loh. Tapi yang lebih ngeri lagi adalah anak-anak Indonesia masuk peringkat teratas yang mengonsumsi UPF di dunia. Data dari Wageningen University Belanda yang membandingkan pola makan anak di 16 negara menemukan nih guys, kalau Indonesia menonjol dengan kontribusi UPF yang super tinggi di semua kelompok usia, di mana nih dimulai dari bayi sampai remaja. Iya, dari bayi dong. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI pada tahun 2003 aja nih ngeluarin data yang bikin aku diem agak lama ya, yaitu kasus diabetes pada anak Indonesia naik 70 kali lipat dibandingkan pada tahun 2010 dong. 70 kali lipat, gila nggak tuh? Dan itu dalam 13 tahun, wah kacau sih. Terus, survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menemukan 19,7% anak usia 5-12 tahun udah mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Artinya, itu hampir 1 dari 5 anak SD di Indonesia. Kemudian, untuk umur 13-15 tahun, angkanya 16,2%.
Dan studi terbaru di Sekolah Dasar Indonesia tahun 2025 menemukan 48,3% anak SD makan UPF 4 kali atau lebih per minggunya dan 21,7% udah masuk kategori obesitas. Nah, sekarang kalian tuh mungkin mikir ya tapi kan UPF tuh kayak ciki, soda, snack, masa ya sih diabetes? Nggak mungkin lah. Tunggu dulu, karena di sini ceritanya makin bikin frustasi. Sekarang aku mau kasih kalian tuh fakta yang mungkin paling bikin kamu merasa, aku ditipu nih berarti seumur hidup. Iya guys, siap-siap ya. Ultra processed food itu sebenarnya nggak cuma ciki dan permen loh. UPF itu juga ada di hampir semua produk yang dijual sebagai sehat. Coba lihat ini deh, cereal sarapan, bahkan yang mengklaim tinggi serat ataupun untuk diet, mayoritasnya UPF. Yogurt rasa buah yang kamu kasih ke anak biar sehat, itu UPF. Roti tawar gandum yang kamu pikir lebih baik daripada nasi, kebanyakan juga UPF. Susu plant-based, almond milk, oat milk, itu UPF. Snack bayi yang dijual di apotek dengan label Fortified Vitamins, itu UPF. Protein bar yang kalian makan habis nge-gym, UPF juga. Frozen meal sehat, UPF. Sosis ayam organik, UPF. Dan mayoritas produk diet, UPF juga dong. Kebayang nggak segila apa berarti? Nah, yang bikin aku paling sebel itu adalah snack bayi. Iya guys, makanan yang dijual untuk bayi mulai usia 6 bulan ke atas ya. Kebanyakan dari produk itu sebenarnya UPF, tapi dipasarkan dengan kemasan menggemaskan dengan klaim juga ada vitamin A, C, E, serta targetnya ke ibu-ibu yang khawatir nutrisi anaknya tuh nggak cukup. Terus tau nggak hasilnya apa? Anak Indonesia umur 0-5 tahun udah terpapar UPF tinggi, dan itu menurut laporan UNICEF. Otak mereka dilatih dari kecil bahwa rasa normal itu ya rasanya gula tinggi, rasa dengan garam tinggi, ataupun perisa buatan. Waktu mereka coba makanan asli, contohnya nih kayak sayur kukus, buah segar, nasi merah, ya rasanya hambar lah. Itu karena baseline-nya udah keset di level UPF. Itulah jebakannya. Para ortu dijual produk yang kelihatannya tuh sehat, padahal nutrisinya setara es krim. Studi aja nih guys nyebut kalau yogurt yang rasa buah anak-anak nutrisinya kayak es krim kon loh, atau bahkan lebih jelek karena es krim tradisional itu dari krim dan juga gula asli, sedangkan yogurt UPF itu dari bahan kimia industrial. Gila kan? Studi yang bikin ilmuwan geleng-geleng. Ada satu studi yang menurut aku paling penting untuk kalian tahu sih. Namanya studi Kevin Hall dari NIH ataupun National Institutes of Health Amerika. Jadi dia ngumpulin 20 orang dewasa nih yang sehat terus dikurung di rumah sakit selama 2 minggu. Setengah waktu atau kurang lebih seminggu ya, mereka dikasih makanan UPF. Setengah waktu lainnya dikasih makanan yang minimal banget prosesnya atau yang levelnya tuh 1-3 tadi ya. Oh ya, kunci penting dari eksperimen ini tuh, kedua dietnya tuh punya kalori yang sama, punya gula yang sama, punya lemak yang sama, punya garam yang sama, punya protein yang sama, dan juga punya serat yang sama. Bahkan 20 orang tadi suka juga kedua jenis makanannya loh, sama-sama enak deh pokoknya. Tapi tahu nggak hasilnya apa? Waktu makan makanan UPF, mereka tuh otomatis makan 500 kalori lebih banyak per hari tanpa sadar. 500 per hari. Dan akibatnya berat badannya tuh pada naik rata-rata 1 kg dalam 2 minggu. Namun waktu balik ke makanan minimal proses, beratnya tuh turun 1 kilo persis. Nah, dari sini apa sih yang bikin ini jadi menarik? Bukan tentang nutrisinya ya, karena kalorinya tuh sama persis. Yang beda cuma satu hal, prosesnya. UPF itu udah dicerna sama mesin sebelum kalian tuh makan ya guys. Tubuh kamu tuh nggak perlu kerja keras untuk mecahin nutrisinya. Akibatnya sinyal kenyang yang biasanya dikirim dari perut ke otak jadi terganggu. Otak kalian tuh nggak sadar kalau kamu tuh udah cukup makan. Kalian tuh terus saja pengen lebih. Ini tuh kayak kamu dikasih makanan, udah dikunyahin duluan juga, dan yang serem itu sebenarnya adalah seperti cara burung kasih makanan ke anaknya, pre-digested. Padahal tubuh manusia tuh nggak didesain ya untuk itu, dan industri makanan tuh tahu ini dengan persis. Mereka punya tim ahli nutrisi, neuroscientist, dan juga ahli rasa. Mereka tes formula sama focus group juga kok. Yang jualannya laku, pasarin. Yang bikin orang makan lebih banyak, itu yang dijual. Dan salah satu CEO mantan industri makanan aja pernah ngomong di podcast begini ya guys, kita nggak evil, cuma sistemnya tuh begini. Jadi kalau box A dimakan 5% lebih banyak daripada box B, ya box A lah yang dijual, diulang setiap tahun selama 50 tahun. Dan hasilnya, makanan yang mustahil berhenti dikonsumsi. Apa yang terjadi di tubuh kamu? Selain naik berat badan, UPF itu juga konsisten dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan dalam ratusan studi ya. Contohnya nih, diabetes tipe 2 naik signifikan. Penyakit jantung, resikonya meningkat. Kanker, terutama saluran pencernaan. Depresi, terutama UPF dengan pemanis buatan. Demensia, kognisi menurun.
kematian dini, semua sebab. Dan yang paling ngeri, studi yang paling baru menemukan bahwa setelah dikoreksi untuk gula, garam, lemak, dan serat, efek negatif UPF tetap muncul. Artinya, masalahnya tuh bukan gula tinggi, bukan juga garam tinggi, bukan juga rendah serat. Masalahnya itu prosesnya itu sendiri ya guys. Kalian bisa makan UPF dengan label rendah gula, tinggi serat, no MSG, tapi tetap aja efeknya jelek. Karena ini bukan tentang individual nutrien, ini tentang bagaimana makanan diolah dan juga diserap oleh tubuh. Bayangin ya, lasagna homemade versus lasagna frozen yang kamu beli di supermarket, bahannya kelihatan mirip kan? Pakai pasta, tomat, daging, dan juga keju. Tapi hasil kesehatannya jelas beda jauh. Itu karena versi industrialnya udah dipecah-pecah, udah distabilin, udah diawetin, dan direkonstruksi pakai bahan yang gak ada di dapur kalian. Terus gimana? Aku nggak boleh makan apapun? Tapi tenang aja ya guys, aku nggak bilang kamu tuh harus jadi vegan ataupun makan sayur mentah doang kok. Yang aku saranin lebih realitas ya. Pertama, 80-20 rule. Usahain 80% asupan harian kalian tuh dari makanan minimal proses, yaitu level 1-3 tadi. Nah, 20%-nya bolehlah UPF kalau emang lagi pengen ataupun lagi terdesak. Nggak realistis juga ya soalnya untuk total avoid UPF di Indonesia sekarang. Tapi 80% real food tuh jelas udah cukup untuk mengubah segalanya. Kedua, baca label. Kalau ingredient listnya tuh panjang dan banyak nama yang gak kalian kenal, nah kemungkinan itu UPF. Aturannya tuh praktis kok. Kalau nenek kamu gak ngenal bahannya, jangan dimakan. Ketiga, hati-hati sama healthy washing. Klaim rendah gula, tinggi serat, dan fortified vitamin itu seringkali adalah jebakan. Yogurt anak rasa strawberry, sereal sehat, granola bar diet, itu mostly UPF ya. Keempat, masak sendiri kalau bisa. Indonesia adalah surga makanan rumahan kok. Tempe, tahu, sayur lalapan, ikan bakar, ayam goreng homemade, semua tuh makanan tradisional kita di level 1-3, bukan UPF. Dan kelima, khususnya untuk orang tua, sadari produk anak-anak ya. Yang dipasarin ke anak, baik itu biskuit bayi, snack puff, susu UHT rasa coklat, yogurt drink, itu mayoritas UPF. Lebih baik kasih buah potong, ubi rebus, dan juga telur kukus. Murah, nggak ribet, dan otak anak kalian pun nggak kelatih ya untuk butuh dopamin level industrial. Mulai dicoba ya. Penutup. Jelas, industri makanan udah menang dan juga mendominasi grocery store kita ya. 45% kalori harian orang Indonesia aja datangnya tuh dari produk yang nggak akan dianggap makanan sama nenek kita. Anak-anak Indonesia pun ujungnya jadi yang paling parah konsumsinya di dunia. Dan diabetes anak itu naik 70 kali lipat dalam 13 tahun loh. Ini bukan teori konspirasi ya guys, ini data, ini fakta, dan ini lagi terjadi sekarang. Tapi aku nggak mau bikin kalian tuh paranoid, aku mau temen-temen tuh jadi aware. Karena begitu kalian aware, kalian tuh punya kontrol. Kamu bisa mulai bikin pilihan yang lebih baik, pelan-pelan, 1-2 makan per hari. Bisa aja dimulai dari sarapan atau dimulai juga dari masak sendiri sekali seminggu. Karena yang menghasilkan Indonesia Emas 2045 nanti nih bukan generasi yang otaknya di-hijack sama UPF dari umur 2 tahun. Yang menghasilkan Indonesia Emas adalah generasi yang sehat, fokus, dan punya kemampuan kognitif penuh. Dan itu dimulai dari piring teman-teman. Sekarang coba cek lemari makanan kalian deh setelah video ini selesai. Ambil satu produk yang menurut kamu tuh paling mencurigakan. Baca ya ingredient listnya. Kalau kalian menemukan hal mengejutkan, share di kolom komentar ya. Like, subscribe, dan share video ini ke orang tua, saudara, atau temen yang punya anak kecil ya guys. Mereka harus tahu banget ini soalnya. Tolong ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.